Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di pembelajaran 3 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK ya, di halaman 63 sampai dengan 69. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga video lain. Atau bisa juga kalau mau lihat yang lebih banyak bisa diklik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nanti ada daftarnya nih kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4, klik di bagian playlist kelas 4. Diklik biru-birunya seperti ini, nanti akan masuk ke playlist kelas 4 ya. Nih, ada kelas 4 tema 1, matematika, kelas 4 tema 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2. Klik putar semua, nanti akan diputarkan otomatis video-videonya. Mulai dari halaman awal yaitu halaman 1 sampai 4, halaman 5 sampai 6 dan seterusnya ya. Ini berurutan sampai habis ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada Edo, kata Edo, sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak yuk. Nah, ini adik-adik ketika pulang sekolah bersama teman-teman, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Ya, kata Edo, katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nih ya, katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Nah, seperti ini ya, sebelum berolahraga, baca petunjuknya dulu. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya nih. Loncat, loncat ya. Ada bola di sini, lalu nanti dia kalau udah selesai balik lagi ke barisan. Nih kita baca dulu. Bahan yang dibutuhkan ada bola kecil 2, lalu ada kardus. Cara bermainnya nanti kelompok akan dibagi 2, ya berbaris. Lalu letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Ya, letakkan kardus 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju arah bola. Jadi dari sini 1, 2, lalu nanti ada bolanya di sini diambil. Nanti dimasukin ke sini bolanya ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah bermain lompat katak, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak? Yang pertama jawabannya adalah gerak melompat. Lalu yang nomor 2, keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, ini disesuaikan dengan adik-adik ya. Misalnya bagian melempar bolanya atau bagian melompat ya. Keterampilan mana yang belum? Ini juga disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Lalu apa rencanamu untuk masa yang akan datang agar keterampilan-keterampilan tersebut lebih baik lagi? Yang pasti berlatih dengan sungguh-sungguh ya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak adik-adik? Seru ya atau senang? Nah, katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi sih yang berada di lingkungan adik-adik? Nah, kita lihat nih, rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini, Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya ya. Nih, ya yang satu paruh ada tulisannya ya. Jadi ini ada nomor 1 paruh ya, ini nomornya. Yang kedua sayap, nih ada panahnya. Yang lalu ekor, kemudian cakar dan mata ya. Nah, yuk kita jawab di sebelah kanan, bagian tubuh paruh ya. Paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Ada yang paruhnya seperti ini, ada yang agak melebar, ada juga yang lebih panjang ya. Jadi
eh, bentuk paruh ini dipengaruhi oleh jenis makanannya. Lalu sayap. Nah, kalau sayap fungsinya untuk terbang pastinya ya adik-adik ya, dengan mengepakkan sayapnya. Lalu untuk ekor, ini berfungsi menjaga keseimbangan ketika burung terbang. Kalau cakar, ini berfungsi untuk mencengkram mangsanya ya, kalau bagi burung elang. Atau burung lain untuk bertengger atau berdiri ya, berdiam di dahan pohon. Ini pohon. Lalu kalau mata, yaitu untuk melihat benda-benda di sekitarnya ya. Nah, adik-adik pernah nggak terpikir untuk bersikap seperti Edo? Ya, yang mana tadi Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ya, ia pun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Nah, adik-adik, apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tadi? Ya, seperti burung yang jatuh di rumah Edo tadi ya. Nah, kalau Kak Rina sih pasti akan tetap menolong seperti Edo ya, merawatnya sampai dia sudah sembuh. Ya, lalu kalau misalnya sudah sembuh nanti bisa kita lepas kembali. Ya. Nah, sekarang adik-adik amati hewan laba-laba dan serangga. Ya, ini laba-laba, ini serangga. Kalau sulit menemukannya, adik-adik bisa menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar di tabel di bawah ini, ya. Nah, ini ada bagian tubuh, ya, jumlah kaki, jumlah sayap, jumlah mata, dan juga ciri-ciri lain, ya. Yang kolom ini laba-laba, ini serangga. Nah, Karina buatnya di sebelah kanan ya. Nanti adik-adik tulis, misalnya nih laba-laba. Karina tulisin deh ya. Laba-laba itu 8, serangga itu 6. Kalau sayap, laba-laba nggak ada, kumbang ada 2. Jumlah mata, kalau laba-laba ada 2, kumbang juga 2. Nah, ciri-cirinya di sebelah kanan ya. Nanti adik-adik yang laba-laba taruh di sini, yang kumbang taruh sini. Yang pertama, kalau laba-laba itu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Kalau serangga membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, dan memiliki antena. Ya, nah lalu kita diminta untuk membuat diagram seperti ini. Ya, ini laba-laba, ini kumbang, yang di tengah-tengah ini adalah persamaannya. Karina sudah buatkan di kanan ya. Perbedaannya tidak jumlah kaki, dari jumlah kaki, lalu dari sayap, lalu mata ya. Kemudian ini rahang, lalu dari bisa terbang atau enggak, antena atau tidak punya antena. Kalau kesamaannya ada 3, memerlukan makanan, berkembang biak dengan bertelur, dan memiliki 2 mata. Nah, sekarang kita lanjut ya adik-adik. Sekarang kita sudah tahu nih kupu-kupu perlu dilestarikan juga ya agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan juga kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya punya maksud dan tujuan tertentu ya adik-adik. Nah, sekarang ambillah daftar pertanyaan yang kamu miliki. Lengkapi daftar pertanyaan tersebut, kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian hewan dan fungsinya. Nah, ini Karina langsung lanjut ke sini ya, karena ini ada isiannya, akan Karina buatkan contoh. Kamu adalah seorang detektif hewan, kamu akan melakukan petualangan di sekitar rumah. Ajaklah orang tuamu melakukan petualangan ini. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumah dan lengkapi tabelnya. Karina buat 2 aja ya, kucing dan ayam. Ciri-cirinya nanti gambarnya adik-adik bisa cari di internet. Kalau kucing, ciri-cirinya berkembang biak dengan cara melahirkan, memiliki cakar untuk menangkap mangsanya, memiliki taring, matanya menyala ketika terkena cahaya pada malam hari, memiliki alat keseimbangan yang terdapat di daun telinganya. Ya, makanya ketika ia jatuh, ia tetap akan mendarat dengan posisi berdiri. Lalu berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki kaki panjang, ini kalau ayam, memiliki kaki panjang yang digunakan untuk berjalan dan mengais makanan di tanah. Pada ayam jantan, dia punya pial atau jengger yang di atas kepalanya itu ya, dan juga jalu di kakinya. Ayam jantan punya bulu yang berwarna-warni di leher. Jika sedang bertarung, bulu-bulunya dikembangkan. Ya, jadi kayak naik gitu. Ya. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!